Tak terasa sudah berjalan 1 tahun, anak-anak tidak mampu dari berbagai daerah di Kalimantan Timur melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda. Di sekolah berasrama yang berada di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sepaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara ini, banyak hal perlahan berubah. Anak-anak yang datang dengan berbagai keterbatasan, kini mulai menemukan kepercayaan diri. Mereka yang dulu ragu menyebutkan cita-cita, kini mulai berani bermimpi tentang masa depannya. Di sekolah berasrama ini, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 menjalani harinya dengan jadwal yang teratur. Aktivitas dimulai sejak subuh dengan sholat berjamaah, dilanjutkan makan pagi bersama, sholat duha, hingga mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak hanya belajar di dalam kelas, anak-anak juga didorong mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Selama 1 tahun menjalani proses tersebut, pihak sekolah mulai melihat perubahan pada diri siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Rabiatul Adawiyah mengatakan, sebagian besar siswa menunjukkan perkembangan akademik yang baik selama setahun terakhir. Walaupun masih ada beberapa anak yang membutuhkan pendampingan lebih dengan harus tinggal kelas. Anak-anak bagus akademiknya, tapi ada juga anak-anak yang tidak naik kelas, kita tinggal kelas. Karena masih ada anak-anak yang tadi umur 7 tahun belum siap belajar sama sekali. 6 tahun belum siap belajar sama sekali, kayaknya dia dipaksakan kalau harus naik ke kelas 2, nah itu kita tinggal. Namun Rabiatul tidak begitu mempersoalkan masalah tersebut, sebab menurutnya hal itu adalah bagian dari proses agar anak-anak bisa berkembang lebih baik ke depannya. Di sisi lain, Rabiatul juga mengungkapkan perubahan yang luar biasa pada anak didiknya. Anak-anak yang sebelumnya datang dengan kepercayaan diri rendah, kini mulai berani membayangkan masa depannya sendiri. Mereka ketika ditanya cita-citanya, itu banyak yang nggak punya cita-cita. Paling tinggi ada yang cuma ngomong saya mau jadi karyawan tambang. Tapi sekarang sudah banyak yang tadi sudah ditanya Ibu Sekda, ada yang mau jadi dokter, ada yang sastrawan, ada yang guru gitu ya Bu. Mimpi yang dulu terasa jauh, perlahan mulai menemukan jalannya. Seperti yang dirasakan Alia Aurel, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 yang berhasil meraih predikat penulis terbaik nasional dalam lomba yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada 2026. Prestasi itu diraih melalui cerpen berjudul Di Balik Defense Sang Atlet yang mengisahkan perjuangan seorang atlet hingga berhasil meraih kesuksesan. Awalnya, saya cek dulu ketentuannya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, baru saya ngomong ke pembina. Setelah pembina ACC baru saya nulis. Baru saya ngajak temen juga. Dari SD. Karena suka baca novel. Yang paling saya suka itu karyanya Syahid Muhammad. Judulnya Egosentris. Mau memperbaiki tulisan lagi, cari lomba-lomba lagi, terus mengembangkan bakat di menulis. Perubahan selama setahun terakhir tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah maupun siswa. Orang tua pun melihat perubahan positif pada anak-anak mereka sejak menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58. Salah satunya dirasakan Siah, warga Sempaja Samarinda, yang putrinya kini telah 1 tahun mengenyam bangku SD di Sekolah Rakyat. Siah bercerita bagaimana awalnya ia merasa berat melepas anaknya bersekolah di asrama. Tetapi kekhawatiran itu perlahan berganti menjadi rasa syukur. Ya berat juga sih, maksudnya nggak pernah bisa jauh kan, nggak pernah lama pisahnya gitu nggak pernah jarak jauh tuh nggak pernah. Ya alhamdulillah sih mandiri dia, mandiri terus kalau di Sekolah Rakyat kan fokus dia belajar, semuanya di sini tepat waktu, makannya juga, belajarnya, sholatnya, ngajinya. Ya alhamdulillah itu terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu nah. Ya terima kasih sekali, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan
menggagaskan sekolah rakyat ini. Perubahan yang terlihat dalam 1 tahun terakhir menjadi harapan baru bagi masa depan anak-anak di sekolah rakyat. Namun perjalanan mereka tidak berhenti di bangku sekolah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan mimpi yang mulai tumbuh dapat diwujudkan setelah mereka lulus. Menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan berbagai langkah untuk mendampingi anak-anak sekolah rakyat dalam merencanakan masa depannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengatakan, para siswa akan diperkenalkan dengan berbagai pilihan profesi dan jalur pendidikan, khususnya sekolah kedinasan. Nanti saya minta kita bisa kolaborasi, khususnya tadi untuk anak-anak SMA, kan ini baru kelas 10. Nanti kalau sudah kelas 11, kita panggilkan narasumber. Karena anak-anak kita ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau kerja di pemerintahan. Jadi tokoh-tokoh di Kaltim yang merupakan alumni sekolah kedinasan ini bisa memberikan pencerahan. Mungkin kita bisa panggil Pak Kapolres, kan dia lulusan Akpol, Pak Dandim lulusan Akmil. Setahun mungkin belum cukup untuk mengubah segalanya. Namun di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58, 1 tahun telah memberi anak-anak ini sesuatu yang berharga. Keberanian untuk bermimpi dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.